Ya, untuk hari ini saya akan melanjutkan materi yang terakhir ya mengenai kongruen ya. Kemarin udah saya sampaikan belum di kelas 91 ini tentang kongruen? Belum ya? Oke. Saya mulai saja ini tentang kongruen. Masih ingat yang dimaksud dengan kongruen? Apa? Syarat utamanya adalah memiliki sudut yang sama besar, kemudian ukuran sisi sama panjang ya. Nah, dua ini harus terpenuhi ya, tidak boleh salah satu. Ya. Memiliki sudut yang sama besar dan juga sisi sama panjang. Ini untuk gambaran secara umum dari kongruen. Nah, saya masuk ke sekarang syarat untuk segitiga yang kongruen. Nah, yang pertama itu apabila diketahui sisi ya. Nah, apabila ketiga sisi segitiga yang bersesuaian itu sama panjang, maka dua segitiga tersebut bisa dikatakan kongruen ya. Nah, misalkan di sini segitiga A, B, C, segitiga P, Q, R. Misalkan panjang AB sama dengan PQ, BC sama dengan RQ, sedangkan AC sama dengan PR. Nah, jadi kalau sudah diketahui ketiga sisinya sama, maka dua segitiga itu merupakan segitiga yang saling kongruen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah apabila ada sisi, sudut, sisi. Nah, aturannya seperti ini. Segitiga A, B, C, P, Q, R. Misalkan BC dengan PQ sama. Terus sudut B dengan sudut Q sama. Sudut garis AB dengan garis RQ sama. Ya. Jadi sudut, ini kan posisi sudutnya berada di tengah. Nah, sudutnya berada di tengah itu diapit oleh dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya. Jadi dua sisi yang berada di sampingnya atau dua sisi yang mengapit sudut di sini, ya berarti BC dengan AB itu ukurannya sama. Sedangkan yang ketiga itu adalah
sudut, sisi, sudut. Seperti ini. Misalkan A, B, C, P, Q, R. Misalkan sudut A sama dengan sudut Q. Garis AB sama dengan PQ. Sudut B sama dengan sudut P. Nah, berarti di sini juga langsung bisa dikatakan dua segitiga itu kongruen. Dan yang terakhir adalah sudut, sudut, sisi. Dua sudut diketahui, salah satu sisi diketahui. Jadi tetapi di sini yang bersesuaiannya harus berurutan ya. Misalkan sudut A, B, C. Sudut A di sini sama dengan sudut Q. Ya. Kemudian sudut C, sudut C-nya sama dengan sudut R. Sisi BC, berarti di sini akan sama dengan sisi PR. Jadi urutannya harus berurutan ya, bersesuainya itu harus berurut. Sudut, sudut, sisi. Sudut, sudut, sisi. Seperti itu. Nah, dari keempat syarat ini sudah dipastikan bahwa dua segitiga tersebut saling kongruen ya. Ini hanya berlaku untuk segitiga ya, tidak untuk bangun yang lain. Kalau untuk bangun yang lain kuncinya adalah yang di sini. Syarat umum ini. Ya. Dua memiliki sudut yang sama besar dan memiliki sisi yang sama panjang, itu adalah syarat umum. Sedangkan syarat secara khusus untuk segitiga yang saling kongruen itu ada 4. Jika diketahui ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, maka otomatis dua segitiga tersebut ini saling kongruen. Ya. Demikian juga untuk yang poin kedua di sini. Diketahui sisi, sudut sisi. Nah, ini juga sudah pasti kongruen. Sudutnya itu berada di antara dua sisi yang mengapit. Nah, sedangkan yang di sini, sisinya itu berada di antara dua sudut yang mengapit juga. Ya. Aturannya seperti itu. Sebenarnya poin keempat ini merupakan anak turunan dari poin ketiga. Kenapa? Karena di sini sudah diketahui dua sudut yang sama besar, otomatis satu sudut lagi itu juga akan sama besar karena itu merupakan sisa dari total jumlah sudut suatu segitiga ya. Jadi otomatis nanti sudut B dengan sudut P ini akan sama karena sisa dari salah satu sudut 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut C. Nanti akan pasti sama. Sehingga sisinya ini pasti akan sama juga. Gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau tanyakan mengenai syarat-syarat umum dari kongruen. Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Nah, mungkin ini coba, mungkin ada salah satu soal. Bentar. Kok belum muncul?
Misalkan tentang kongruen. Nah, misalkan ini udah muncul ya. Sudah, Pak. Oke. Manakah pasangan bangun datar berikut ini yang kongruen? Ini nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak nih? Tuh ukurannya nggak kelihatan ya. Ini ukurannya nggak kelihatan ini. Maaf. Salah nih. Harus kelihatan nih. Oke, nomor 1 nggak kelihatan. Nah, mungkin yang nomor 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut yang bersesuaian jumlahnya 180 derajat. Sisi yang bersesuaian sebanding. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Syarat umum sebagai dua bangun yang kongruen yang mana nih? 1 dan 4, Pak. Oke. 1 dan 4. 1 dan 4. Di sini ya. Sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini gambarnya kelihatan nggak ukurannya ini? Aduh, kayaknya terpotong juga nih. Terpotong. Diketahui. Nah, misalkan nomor 4. Diketahui suatu segitiga ABCD dan segi 4 ABCD dan MONP kongruen ya. Ini diketahui segi 4-nya sudah kongruen. Sisi AB bersesuaian dengan sisi MO. Sisi AD bersesuaian dengan sisi MP. Nah, mungkin kita gambar terlebih dahulu kalau seperti ini. Saya gambar seperti ini. Ada dua segi 4. Di sini A, B, C, D. Di sini M, O, N, P. Nah. Kemudian sisi AB bersesuaian dengan sisi MO. AB dengan MO. AD bersesuaian dengan MP. AD dengan MP. Pernyataan berikut yang benar kecuali sudut A apakah bersesuaian dengan M? Benar nggak? Di sini sama dengan di sini ya. Kemudian sudut C dengan sudut N. C dengan N. Oke. Terus B dengan N. B dengan N. B dengan N. Berarti salah nih. Nah, D dengan P. Oke. Nah, berarti jawabannya yang seperti itu ya. Harus kita sesuaikan terlebih dahulu gambarnya. Ini kesebangunan, ini kesebangunan, ini kongruen. Oke, dua syarat kok nggak ada ya?
Nah, cari lagi kongruen. Kok gambarnya ini? Cobanya dengan pasangan. Kok nggak ada? Nah, ini. Ya. Perhatikan gambar di atas, ya, atau gambar di samping. Diketahui AB sama dengan CD. AB dengan CD sama, AB dengan CD itu searah, ya, apa namanya, sejajar, ya. Sedangkan ABE kongruen dengan segitiga CDE karena memiliki syarat kongruennya apa di sini? Yang mana ini yang tepat? Apakah ketiga sisinya sama panjang? Atau bagaimana? Ada yang tahu mungkin? Jawabannya yang mana? Kalau seperti ini kalian harus bandingkan terlebih dahulu ya. Coba yang sudah pasti sama yang mana di sini? Yaitu sudut A akan sama besar dengan sudut D. Alasannya apa? Sudut A akan sama besar dengan sudut D. Alasannya adalah dalam seberang. Ya. Kemudian sisi AB sama dengan sisi CD karena itu sudah diketahui. Kemudian sudut B sama dengan sudut C. Ini juga dalam seberang. Nah, karena di sini ini sebagai sudut, ini sebagai sisi, ini sebagai sudut. Jadi alasannya yang tepat itu adalah menggunakan sudut, sisi, sudut. Tapi ada nggak di sini? Tidak ada, ya. Nah, karena di sini sudut B sama dengan sudut C, berarti sudut E ini juga akan sama nih. Ini sama dengan di sini. Karena itu alasannya apa? Bertolak belakang juga. Nah, berarti sudut bisa ditambahkan di sini. Sudut E sama dengan sudut E. Atau bertolak belakang. Nah, terus yang dipakai yang mana? Dilihat dari opsinya. Sisi, sisi, sisi. Mungkin nggak ini? Nggak mungkin ya, karena di sini yang diketahui baru satu sisi saja, satu pasang sisi saja yang diketahui. Nah, yang kedua, sudut, sisi, sudut. Nah, berarti ini boleh ya. Tadi ya, ada kan yang keempat ya. Atau ini boleh ditulis sudut, sudut, sisi. Nah, jawabannya di sini. Kalau yang C ini sudut
sisi-sisi. Nah, ini ada dua sisi yang diketahui. Ini juga tidak boleh. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau sudut-sudut, ketiga sudutnya sudah diketahui, apakah bisa dikatakan kongruen? Ya, tidak bisa ya. Kalau hanya diketahui ketiga sudutnya sama besar, itu belum tentu kongruen. Kalau sebangun iya pasti. Tetapi kalau kongruen belum tentu. Ya. Contohnya gampang, ya. Nah, ini saya memiliki segitiga kecil, ya kan? Di sini 30, misalkan ini 40, ini 110. Yang satunya besar nih ukurannya, tetapi ini sama sudutnya. 30, 40, ini 110. Nah, berarti ini tidak kongruen. Seperti itu ya, cara menentukan apa namanya kesebangunan seperti apa, syaratnya itu yang berlaku. Ada lagi enggak ini? Kayaknya udah itu deh. Cari lagi. Di sini ya. Nah, nih. Dua bangun segitiga yang sudah pasti sebangun itu yang mana? Mana tadi? Kok hilang? Kok hilang? Dua segitiga yang sudah pasti sebangun yang mana? Dua segitiga siku-siku, apakah bisa dikatakan sebangun? Maaf. Ya, sebangun. Kok malah sebangun ya? Bukannya kongruen ya? Oke, sebangun dulu dah, nggak apa-apa. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang. Ini kongruen juga bisa nih, kongruen. Ini saya ganti kongruen. Ini saya ganti kongruen. Dua segitiga yang sudah pasti kongruen yang mana? Sama sisi, Pak. Oke, sama sisi ya. Karena kalau sama segitiga siku-siku libet amat nih pagi-pagi. Segitiga siku-siku, nah ini belum tentu. Dan juga belum tentu sebangun juga. Nah, segitiga sama kaki pun juga belum tentu nih, apalagi segitiga sembarang. Terus ini tadi udah. Mana ya? Segitiga yang kongruen. Nah, coba ini.
Nah, nomor 4. Kriteria segitiga PQR dengan segitiga QRS berikut bisa dikatakan kongruen ya. Dua segitiga PQR ngawur ini. PQS ya, ini PQS. Segitiga yang pertama dengan segitiga QRS. Yang kedua. Bisa dikatakan itu kongruen. Alasannya yang mana? Di sini yang diketahui sama panjang adalah PR. Kok PR? PQ sama dengan QS. PS sama dengan SR. Jadi jawabannya yang mana kalau seperti ini? Sisi sudut sisi, Pak. Sudut? Sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Oke. Sisinya kamu pakai yang mana? Ini ya. Di sini dan di sini. Sedangkan sudutnya yang mana? Alasan sudut yang sama besar yang mana ini? P dengan R, Pak. P dengan R apakah itu sama besar? Pertanyaannya. Apakah sama besar? Ayo, apakah itu sudah pasti sama besar? Kalau sisinya karena itu diketahui. Ya, harus memiliki alasan yang tepat. Ayo. Yang lainnya bisa membantu? PQ dengan QS. Oke, karena itu diketahui. Sedangkan QR dengan maaf. Kok salah lagi? PQ dengan QS, QR. PS dengan RS karena ini diketahui. Nah, satu unsur lagi yang sudah pasti sama yang mana? Kamu cari. Oke, Jojo. Sisi. Ketiga sisinya diketahui. Apa ketiga sisinya sama? Oke, sudah ada 2. Satu lagi sisi yang pasti sama yang mana? Sisi QS dengan QS ya. Karena apa itu? Berhimpit. Nah, jadi alasannya di sini yang terpenting. Alasannya jelas. Ya, maka jawabannya adalah sisi. Kalau sudut P dengan sudut R itu belum tentu sama. Oke. Nah, sekarang yang nomor 5. Kriteria dua segitiga berikut bisa dikatakan kongruen. Nah, alasan kongruennya yang apa nih? Yang benar. Yang ini, ada yang tahu? Silakan. Di sini yang sudah diketahui itu adalah AC sama dengan CE.
Ini diketahui. Kemudian ada BC dengan CD. Ini juga diketahui. Sisi, sudut, sisi. Oke. Sudutnya yang mana? Yang sudah pasti sama besar. C, Pak. Sudut C ya. Berarti menulisnya di sini. Sudut C sama dengan sudut C. Alasannya apa kok sama besar? Bertolak belakang. Oke. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi di sini itu memiliki alasan yang tepat. Jadi melihatnya adalah sisi, sudut, sisi. Demikian juga yang di sini. Sisi, sudut, sisi. Nah, jadi berurutan membacanya. Ada yang mau tanyakan lagi seperti ini? Sudah tahu ya konsepnya, cara menggunakan syarat-syarat segitiga tadi? Nah, nomor berikutnya ini. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang PQ mana sih? PQ sama dengan QT. Oh, berarti di sini sama. Syarat yang dipenuhi sehingga segitiga PQR kongruen dengan segitiga TQS. PQR dengan segitiga TQS. Jadi kalau saya gambar segitiganya yang pertama di sini itu siku-siku di PQR. Tandanya di sini sama dengan segitiga. Nah, ini SQR sama. Nah, yang diketahui hanya seperti itu. Kok SQT ya, ini T. Ini T. Nah, apakah ini kongruen? Pertanyaannya. Kongruen syaratnya apa? Dua segitiga PQR dengan segitiga TQS itu kongruen. Alasannya yang mana? Ayo. Ya udah dilihat dari yang sudah diketahui itu ada sudut ya. Putus-putus. Putus-putus. Tidak, Pak. Oh, sudut, sisi, sudut. Oh, sudut. Sudutnya adalah sudut P dengan sudut P. Sisinya adalah sisi PQ dengan sisi TQ. Ini diketahui, ini juga diketahui. Ya. Terus? Apa lagi? Satu sudut lagi yang sudah pasti sama yang mana? Sudut Q dengan sudut Q. Karena itu adalah berhimpit. Nah, berarti aturannya menggunakan sudut, sisi, sudut. Sampai di sini sudah jelas belum penggunaannya?
Jadi di sini harus benar-benar mengerti nih syarat-syaratnya, hafal. Ini menyesuaikan. Nah, nih nomor 9 nih. ABC kongruen dengan segitiga ADC. Syaratnya yang mana? Yang sudah diketahui di sini adalah, nah, kemudian sudutnya sama. Kita gambar. Ini A, C, B. Dengan yang satunya A, D, C. Yang mana ini? Silahkan. Ada yang tahu? DC sama dengan BC karena diketahui. Sudut C sama dengan sudut C, ini juga diketahui. Satu lagi yang sudah pasti sama adalah sudut sisi sudut. Saya membacanya mana? Oh, sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Oke, berarti di sini apa yang sudah pasti sama, yaitu AC dengan AC. Ini berhimpit. Udah. Sisi sudut sisi. Oke. Pak, itu sudut A bukannya sama ya? Sudut A. Sudut A. Apakah sudut A-nya sama itu? Apakah sudut A di sini sama dengan di sini? Pertanyaannya. Ada yang tanya tadi. Sama nggak ini? Hah? Tahu sama nggak? Kira-kira? Belum tentu ya. Belum tentu itu. Karena yang sudah pasti sama itu hanya ada satu di sini. Karena ini sudah diketahui dari soalnya. Ya. Oke. Kenapa belum tentu? Karena belum tentu sama. Sekarang, kalau ini saya berikan angka nih. Ini taruhlah 30. Ini 30 juga. Tetapi B dengan D ini kan belum diketahui. Ya. Misalkan ini saya kasih angka 40, sedangkan di sini 50, otomatis ini juga akan berbeda kan? Seperti itu. Paham ya? Kita belajarnya menalarnya lebih abstrak loh, ini pakai logika loh ya. Jadi jangan terkecoh pada gambar. Ya, jangan terkecoh pada gambar. Walaupun gambarnya sama, tetapi ternyata ukurannya yang sudah pasti, yang apa intinya kalian harus benar-benar memahami ukuran yang sudah pasti jelas.
Ya, gitu. Oke. Terus, oh ini tadi udah. Untuk kongruen. Nah, nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABD kongruen dengan segitiga BAC. Kita gambar biar nggak bingung. Segitiga ABD, oh D-nya di sini. Ya. Berarti segitiga ABD. ABD. ABD saya berikan tandanya di sini. Ini seperti ini. Yang satunya adalah segitiga ABC. ABC. Gambarnya di sini ini sama. Nah, sekarang yang sudah pasti satu lagi yang sama yang mana nih? Ini kan AC. Oh, ini D, AD. AD dengan BC itu sudah diketahui. Sudut A sama dengan sudut B ini juga diketahui. Satu lagi yang sudah pasti sama yang mana? AB, Pak. AB. Sudut, kok sudut garis AB. Nah, jawabannya ya, yang mana nih? Sisi, sudut, sisi, atau sisi, sisi, sudut? Hati-hati ya. Berarti saya gambar seperti ini. Membacanya bagaimana kalau kayak gini? Berarti sisi, sudut, sisi. Jadi membacanya harus berurutan ya. Jangan sampai terbalik, sisi, sisi, sudut nggak boleh. Kalau sisi, sisi, sudut itu yang dimaksud adalah sisi, sisi, tapi ukurannya yang sama di sini sisi, sisi berarti sudutnya di sini nih. Nah, berarti kalau seperti itu membacanya adalah sisi, sisi, sudut. Gitu. Nah, ada lagi nih. Perhatikan gambar di atas. Segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga CDE. Nah, saya gambar, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Saya gambar, gambarnya lebih jelas nih. Ini D, A, B, C, E. Ini sama. Nah, hati-hati. Ya. Oke. Kalau seperti ini, yang mana? Ayo, ada yang tahu? Yang diketahui DE dengan EB. Ini baru diketahui. Yang lainnya, apa kira-kira yang sudah pasti sama? Sudut E, Pak. Sudut E sama dengan sudut E, bertolak belakang.
Oke, di sini sama. Terus mana lagi? Sudut D dengan sudut B. Tahu alasannya? Dalam seberang. Lah kok tahu dalam seberang? Dilihat nih tandanya kecil ya di sini. Ngumpet nih, tandanya ini anak panah. Ya. Ada tanda anak panah ngumpet kecil di sini. Berarti itu artinya sejajar. Artinya DC itu sejajar dengan AB. Itu. Berarti jawabannya yang di sini. Paham sampai di sini? Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Oke. Jadi seperti itu. Perhatikan gambar di samping, segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM, segitiga sisi yang bersesuaian. Ini gimana ini gambarnya ini? Kelihatan nggak Kak, di tempat kalian? Kelihatan, Pak. Oke. Di situ yang sudah diketahui adalah sudut A dengan sudut L. Kemudian sudut B dengan sudut M. Maka sisi yang bersesuaian yang mana? AB dengan KL, betul nggak? AB dengan KL sama benar nggak nih? Nah, kalau seperti ini, kalian sebenarnya cukup melihat tanda dari sudutnya saja di situ. Titik silang lengkung, berarti salah satunya seperti itu. AB dengan LM. Ini salah, AC, KM. AC dengan KM. AC titik nggak ada, KM bukan. Ini muncul apa ini? BC dengan LM. Ini juga salah. AB dengan LM. Oke. Yap. Ini angkanya nggak kelihatan. Ini gambar di sini. Oke, nih. Ini gambarnya sama nih. Kemudian di sini siku-siku. Atau saya gambar ulang dah. Siku-siku. Ini sama dengan di sini. Nah. Berarti yang mana ini? Siku-siku di sini pasti sama karena bertolak belakang. Berarti membacanya apa? Sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi. Itu. Tapi ini ada sedikit ya hampir. Tetapi ini sebenarnya juga boleh juga nih. Sudut sisi sudut. Sudut sisi sudutnya di sini. Ya. Kenapa ini? Karena ini sisa dari sudut siku-siku, sisa dari misalkan saya beri tanda ini A, B, C, D, E. Nah, ini merupakan sisa dari
180 dikurangi sudut A dikurangi sudut B. Ya. Tetapi yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah yang di sini. Kenapa? Karena sudut yang di sini ini merupakan anak turunan atau istilahnya alasan akibat dari sini. Paham ya? Jadi kan sudut A itu kan siku-siku. Karena ini sudah diketahui. Kalau sudah diketahui ini pasti syarat utama. Kemudian, nah ini sudut B. Ini dengan sudut B. Kenapa alasannya? Karena bertolak belakang. Nah, bertolak belakang ini alasan yang istilahnya dari apa ya namanya? Definisi ya. Ya, ini sudah jelas bertolak belakang. Sedangkan sudut E ini merupakan sudut akibat dari atasnya. Sudut akibat atau sudut sisa lah. Paham ya maksudnya ya? Jadi ini urutan yang terakhir. Maka yang paling tepat adalah sudut-sudut sisi. Jadi sudutnya yang dipakai adalah yang di sini dulu. Sudut-sudut sisi. Walaupun sebenarnya ini juga benar, tetapi yang paling tepat adalah A, B, sudut-sudut sisi gitu. Sudut E-nya terakhir belakang. Gitu ya. Paham yang saya maksudkan? Paham nggak yang saya maksudkan? Takutnya nggak paham. Jadi kan sebenarnya sudut, sisi, sudut itu kan juga ada dalam syarat. Ya, kalau nggak salah poin ketiga ya. Ada. Tetapi lebih tepatnya adalah sudut-sudut sisi. Gitu. Atau sisi sudut-sudut boleh. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Ada yang mau tanyakan, silahkan. Tidak, Pak. Oke. Jadi itu ya. Nah, nih. Jadi saya lanjutkan materi PAS dari transformasi dan kesebangunan kongruen. Ya, transformasi ini dari pencerminan atau refleksi, terus ada dilatasi, translasi, dan rotasi. Ya, ini ya. Ini yang masuk dalam soal PAS. Ada 30 soal pilihan ganda. Waktunya 120 menit. Kasarannya satu soal itu kalian harus mengerjakan 4 menit dalam waktu 4 menit. KKM 75. Ya. Dari 30 soal maka kalian harus menjawab dengan betul berapa minimal
Halo? Berapa? 23 soal. Nah, ini harus dijawab dengan benar. Dalam waktu 120 menit. Nah, oke, itu silahkan absen terlebih dahulu. Kelas 91. Sekarang tanggal 2 Desember ya. 2 Desember. Jam 1 sampai 3. Pak, Yuk. itu link absennya nggak salah. Kok di saya itu namanya kelas 8? Hah? Di saya ada 91-nya. Salah pencet mungkin. Yang mana? Iya kali. Ini link 91 yang tadi Pencet pagi yang 9. yang di-share sama Pak Dion ya? Atau yang mana? Link yang mana? Link absen. Wah, piye sih? 44 hari ini yang ikut biro 35 36. Duh, 36. Pak. Oh. Iya. Absen 1, 2, 3. Duh, 3 ini siapa ini? 3 siapa ini? Ayu. Ya, Pak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Irlena. Ya bukan? Iya, Pak. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3 Jason. Betul? Iya, Pak, betul. 3, 24, 25. 25 siapa nih? Yona. Aduh, Yona. Kok sama dengan atasnya ini? 5,
6, 7, 8, 30. Grisela. Nah, itu siapa? Iya Pak, betul. Aduh. 3, 1, 2, 3, 3, 4. Wah, ini saya nggak hafal nih. 3, 4 siapa ya? Apa Pak? Oh, Rafa. 3, 5. Rama Pratama Pak. Tumben. Bangun, ini telat bangun ini pasti masih tidur ya. 36. Rina Pak. Reina. Pak itu Helena izin Pak, saudaranya ada yang meninggal. Oh, iya. Ya. Lalu 41, 2, 3, 4 ya. Ada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, semuanya sudah absen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih Mas Sangtus. Wah, kelihatan lagi nih Mas Sangtus. Halo Mas Sangtus. Iya, Pak. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk hari ini materinya sampai di situ ya untuk persiapan PAS ya. Untuk kongruen, sampai kongruen. Gitu lagi?